Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang kitabun nikah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih yang berkaitan dengan al-muharramat, yaitu orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Sebagaimana pada pertemuan lalu telah kita jelaskan, di antara syarat mempelai lelaki dan mempelai wanita itu 3 syaratnya. Pertama, harus tertuju siapa yang dinikahi. Yang kedua, harus ridha keduanya untuk menikah, dan yang ketiga, tidak ada penghalang di antara keduanya untuk menikah. Ya, penghalang tersebut disebut dengan kemahraman. Nah, siapakah mahram? Mahram kita bisa bagi menjadi 2, ya, yaitu mahram selamanya bukan mahram, ya, al-muharramat. Itu yang dilarang dinikahi. Ada yang lil abad, selamanya dilarang. Ada yang sementara dilarang. Adapun yang selamanya dilarang bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena nasab. Kedua, karena pernikahan. Al-musahara, yang namanya nasab. Yang ketiga, karena persusuan. Sebenarnya lama menambah yang keempat dan yang kelima, ya, karena li'an, mula'anah, kemudian karena al-ihtiram, lil-ihtiram, yang sementara dilarang ada 3 sebab juga. Karena perbedaan agama. Kedua, karena menggabungkan. Yang ketiga, perbedaan agama karena keterkaitan dengan hak orang lain. Taib, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara global tentang siapa al-muharramat, itu wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Dasarnya adalah surat An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum
Saya carikan ayatnya. An-Nisa ayat 23 ya. Surat An-Nisa ayat 23. 4 ayat 23. Taib. Yang karena pernikahan bisa dibagi dua juga. Karena akad, karena sekedar akad. Yang kedua karena dukhul. Dukhul itu digauli. Baik, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Contoh-contoh yang haram atau dilarang atau dinikahi. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Ibu kalian. Ibu. Ummahatukum wa banatukum, putri. Banatukum wa akhawatukum, saudari. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum khalatukum. Ammah. Ammah itu maksudnya saudari ayah. Khalah. Khalah maksudnya saudari ibu. Habis ini ya? Habibah, habis. Saudari ibu. Hurimat alaikum ummahatukum banatukum wa ammatukum wa khalatukum banatul akhi wa banatul ukht. 6. Putri saudara laki-laki. 7. Putri saudari perempuan. Hurimat alaikum ummahatukum banatukum akhwatukum banat wa ammatukum khalatukum banatul akhi banatul ukht wa ummahatukum allati ardha'nakum, dan ibunda kalian yang menyusui kalian. Ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari susuan. Wa ummahatu nisaikum, kemudian karena akad, ibu istri kalian, ibu mertua, ibu istri. Ummatu nisaikum, ya. Hurrimat alaikum ummatukum banatukum wa ummatukum allati ardha'nakum wa akhatukum minar radha'ah wa ummatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Kemudian yang berikutnya karena digauli adalah putri bawaan istri, ya. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum allati dakhaltum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junha 'alaikum wa halailu abnaikum. Kemudian berikutnya adalah istri anak-anak. Istri anak namanya mantu ya. Ibu istri namanya mertua ya. Mertua 1, mertua 2. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menggabungkan dua wanita kakak beradik. Baik. Perhatikan di sini ya. Inilah yang disebut dengan al-muharramat. Al-muharramat yang pertama yang dilarang selama-lamanya. Dilarang selama-lamanya dan kebanyakannya adalah juga sebagai mahram. Jadi tidak semua yang dilarang nikah berarti mahram. Ada yang dilarang nikah dan dia sekaligus mahram, dan ada yang dilarang nikah namun dia bukan apa? Bukan mahram. Mahram itu adalah seorang yang dilarang nikah dengan kita dan dia boleh kita temani dia dalam perjalanan safar atau dia menemani kita dalam perjalanan safar ya. Jadi
Saya kasih judul muharramat yang dilarang untuk dinikahi. Ini lebih umum, di antaranya ada yang merupakan mahram dan ada yang bukan merupakan mahram. Nah, sekarang kita lihat di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ada satu lagi tambahan. Yang 8, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, yaitu istri bapak. Istri bapak ini dalam surat An-Nisa ayat sebelumnya 22. Ya. Taib, yang pertama, yang nasab pertama adalah ibu. Ibu termasuk apa namanya? Ibu kandung atau ibunya ibu atau ibunya bapak, semuanya masuk, ya. Jadi ibu kita ya, adalah tidak boleh kita nikahi dan dia juga kita mahramnya. Demikian juga nenek kita dari ibu maupun nenek kita dari bapak atau buyut kita kalau ada, ya, pokoknya ibu, kita sebut ibu. Mau ibu kita langsung, mau ibunya ibu, mau ibunya bapak, disebut makanya para ibu wa in alaun, yaitu ibu maupun yang di atas. Putri demikian juga yang haramkan untuk kita nikahi, putri kita langsung atau putri yang di bawahnya, maksudnya putrinya putri, putrinya cucu kita dari anak laki-laki, ya juga sama, ya. Maksudnya putri kita langsung atau cucu kita yang perempuan, semuanya masuk dalam kata apa? Putri. Saudari masuk dalamnya adalah saudari kandung kita, syaqiqah atau ukhtun lil ab, saudari sebapak atau saudari seibu. Masuk juga semuanya. Ya. Paham ya? Saudari syaqiqah artinya sebapak dan seibu, kandung. Saudari seibu maksudnya kita dan dia ibunya sama, bapaknya beda. Ya, itu juga saudari. Saudari seayah maksudnya saya dan dia bapaknya sama, ibunya beda. Paham? Dan ini sangat mungkin terjadi kalau ada poligami. Kalau enggak ada, yang enggak ada gituan ya. Kemudian ammah, saudari ayah. Saudari ayah juga termasuk demikian. Saudari ayah disebut ammah. Apakah saudari ayah kandung ataukah saudari ayah sebapak? Bapak punya saudari sebapak dengan bapak kita. Bapak kita punya saudari perempuan seibu dengan bapak kita. Bapak kita punya saudari perempuan seayah dengan bapak kita. Faham? Sama seperti yang sebelumnya saudara. Ya. Jadi ammah maksudnya saudari bapak. Apakah persaudaraan wanita tersebut dengan bapak kita adalah kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu? Kemudian khalah. Khalah adalah saudari ibu. Ini juga tidak boleh kita dinikahi, bibi. Ya. Apakah bibi tersebut adalah saudari kandung ibu kita atau saudari sebapak dengan ibu kita atau saudari seibu dengan ibu kita. Kemudian putri saudara lelaki, yaitu ponakan. Ponakan saudara laki kita, apakah saudara laki kita itu saudara kandung ataukah saudara seayah ataukah saudara seibu? Kalau mereka punya putri-putri, maka ini semua ponakan, tidak boleh kita nikahi. Paham? Sini saudara umum ya, ingat ya. Kalau saya bilang saudara berarti saudara seayah, saudara seibu atau saudara kandung. Putri saudari wanita, kita punya saudari perempuan, ya. Apakah saudari sebapak ataukah saudari seibu, ya? Ataukah saudari kandung? Seperti saya punya saudari, saya punya adik perempuan 2, kandung dengan saya. Dan saya punya adik perempuan sebapak dengan saya. Bapak saya punya nikah dengan wanita yang lain, dia punya anak perempuan, saudari saya. Kalau anak perempuan itu jelas saudari sebapak. Kalau dia punya anak, maka tidak mahram dengan saya karena itu ponakan, meskipun saudari sebapak. Paham? Kalau mumut kasih tahu ya. Istri bapak tidak boleh, wanita yang sudah pernah dinikahi oleh bapak maka tidak boleh. Sudah dinikahi dengan bapak, meskipun sudah dicerai, maka tidak boleh kita nikahi, ya. Dan ini semua adalah mahram. Maksudnya mereka ini kita mahram mereka. Kita mahram apa? Mereka, ya. Selain mereka muharramat, dilarang dinikah, kita juga mahram. Kita boleh menemani mereka dalam safar semuanya, ya. Paham sampai di sini? Ada yang bertanya? Belum? Baik. Ini disebut dengan pengharaman karena nasab. Nasab maksudnya ada hubungan darah, ya. Tapi ada pengharaman bukan karena nasab tapi karena al-musaharah, karena pernikahan. Karena pernikahan. Ada yang pengharaman, ini mohon maaf ini salah ya. Istri bapak ini masuk ke sini. Ya.
Baik. Karena pernikahan ada dua model. Ada yang karena sekedar nikah, sudah akad nikah maka menjadi haram, tidak boleh nikahi. Dan ada harus disyaratkan, harus digauli, baru menjadi haram untuk kita nikahi. Yang sekedar karena akad nikah, ibu istri, ibu mertua. Misalnya, seorang laki menikah dengan seorang wanita. Baru akad, sudah selesai sah akad nikahnya, belum ketemu, belum apa, cerai. Langsung cerai misalnya. Tetap ibunya perempuan ini adalah mahram dari laki-laki tersebut. Saya ulangi, karena sudah terjadi pernikahan antara, gampangannya ya, si Joni nikah sama Julia. Julia punya ibu namanya Juminten, paham? Kalau Joni menikah dengan Julia, ya, Joni menikah dengan Julia, akad nikahnya sah. Meskipun Joni belum pernah lihat Julia, kemudian terjadi perceraian, tetap Juminten adalah mahram daripada si Joni. Joni mahram dari si Juminten, tidak boleh menikah dengan si Juminten karena ini statusnya ibu mertua. Karena begitu terjadi akad sah, dia tidak boleh dinikahi. Dia tidak boleh dinikahi. Dan Julia bisa jadi mahram bagi Joni bisa jadi mahram bagi Juminten. Kemudian sama istri, anak atau mantu, ya sama. Jadi kalau anak kita lelaki menikah dengan seorang wanita, begitu sah, maka meskipun akhirnya cerai, sekedar terjadi sah pernikahan, tadi Joni menikah sama siapa? Julia. Joni punya ayah namanya Bobby, paham? Begitu Joni menikah dengan Julia, meskipun cerai, maka Bobby mahram dengan siapa? Julia. Meskipun belum ada hubungan biologi sama sekali. Istri bapak pun demikian. Kalau bapak sudah menikah, ya mau dicerai, mau masih dalam sebagai status istri bapak, maka tetap haram bagi kita, tidak boleh kita nikahi, dan kita juga mahram bagi istri bapak atau ya kita adalah mahram bagi istri bapak. Taib, yang berikutnya kemahraman karena pernikahan yang syaratnya harus digauli, yaitu siapa? Putri bawaan istri. Kalau kita menikah, misalnya Joni menikah dengan Julia. Julia punya anak namanya Sinta misalnya. Julia punya anak namanya apa? Sinta. Nah, ketika Joni menikah dengan Julia, maka Sinta belum jadi mahram Joni. Seandainya cerai, Joni boleh menikah dengan Sinta. Paham? Kecuali Joni dan Julia sudah berhubungan, maka Sinta otomatis jadi mahramnya siapa? Joni. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Saya ulangi. Yang satu-satunya syarat harus ada dukhul, ada pernikahan adalah putri bawaan istri. Seandainya Joni menikah dengan Julia, kemudian belum sempat digauli, Joni menceraikan Julia, maka Joni boleh menikah dengan Sinta. Tetapi kalau sudah sempat menggauli Julia, maka selamanya meskipun sudah cerai, maka si Sinta tetap menjadi mahram abadi bagi Joni. Joni mahramnya Sinta selama-lamanya. Julianya sudah bukan mahram lagi karena sudah cerai, tetapi anaknya tetap jadi mahram selama-lamanya. Paham sampai sini? Baik. Kemudian ada namanya persaudaraan karena persusuan. Persusuan ada dua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibunda kalian yang menyusui kalian. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah, saudari-saudari susuan kalian, ya. Nanti akan kita jelaskan setelah ini karena ini khilafnya juga panjang. Yang keempat li'an, yaitu dua orang suami istri yang di mana suami menuduh istri berzina tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka mereka saling melaknat. Melaknat, ya. Melaknat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, saling mendoakan keburukan, ya. Setelah itu dicerai dan tidak boleh menikah lagi selama-lamanya, disebut dengan mula'anah, ya. Yang suami nuduh istrinya berzina tapi dia enggak bisa datangkan bukti, akhirnya mereka melakukan mula'anah, saling mendoakan, ya. Ya, barang siapa yang dusta maka begini, maka habis itu terus dicerai dan mereka tidak boleh menikah lagi selama-lamanya, tetapi tentunya bukan mahram. Paham? Ini contoh muharramat, dilarang nikah tapi bukan apa? Bukan mahram. Saya ulangi ya, tidak semua yang dilarang nikah itu berarti mahram kita, paham? Baik. Al-ihtiram maksudnya ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi.
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak ada yang boleh menikah dengan istri-istri beliau karena mereka semua wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi semuanya adalah ibunda kalian. Makanya semua istri Nabi disebut dengan ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Kenapa tidak boleh menikah dengan istri-istri Nabi? Karena kita menghormati mereka, bukan ibunda dalam nasab tetapi ibunda karena penghormatan. Ini selama-lamanya dan bukan mahram ya. Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat bukan mahram ya. Kalau minta harus dibalik hijab ya, tapi diharamkan untuk dinikahi. Ini contoh muharramat tapi bukan mahram. Contoh jelas lagi ini juga muharramat tapi bukan mahram. Paham tidak? Nah, sekarang kita bicara tentang sepersusuan. Saudara sepersusuan. Ada beberapa permasalahan dalam masalah saudara susuan ya. Spidolnya kurang tebal ya. Baik. Permasalahan pertama ya. Umur berapa sah persusuan, sah jadi anak susuan. Permasalahan kedua, berapa kali susuan baru sah. Permasalahan ketiga, itu permasalahan keempat ya. Apakah suami ibu susuan mahram? Apakah yang keempat, apakah berlaku juga pengharaman karena musaharah, karena pernikahan? Baik, masalah persusuan kita bahas. Yang pertama, umur berapakah seorang boleh disusuin ya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ini khilaf ya. Ada yang mengatakan bahwasanya maksimal kurang dari 2 tahun. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 2 tahun kalau ada kebutuhan. Kenapa? Pendapat jumhur ulama mengatakan kalau anak itu disusui kurang dari 2 tahun maka sah persusuannya. Kalau lebih daripada 2 tahun tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu yang ingin menyusui anak-anak mereka ya 2 tahun dengan susuan yang sempurna. Berarti susuan yang sempurna cuma berapa tahun? 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun itu bukan susuan lagi ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda innamar radha'a minal maja'ah, bahwasanya yang dianggap susuan adalah susuan yang karena lapar. Artinya sang bayi tersebut dia lapar dan dia bisa kenyang dengan susu tersebut ya. Adapun kalau anaknya sudah umur 10 tahun minum susu, ibu tidak kenyang ya. Harus pakai ayam goreng ya. Baru kenyang ya. Jadi harus maksimal kurang dari 2 tahun. Sementara ada kasus di zaman Nabi SAW, kasus yang cukup membuat perselisihan di antara istri-istri Nabi, tentang kisah seorang sahabat namanya Salim Maula Abu Hudzaifah, Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu, Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, ya, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail, enggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia. Padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia.
akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Nah, gara-gara kasus ini Aisyah radhiyallahu taala anha berfatwa dalam sebagian kasus, terutama tadi debat antara Aisyah dengan Ummu Salamah. Ada kasus seperti tadi, ada orang sudah gede, kemudian ingin bertemu bukan mahram, kata Aisyah susuin aja biar jadi apa? Mahram. Ya. Dari sini khilaf, apakah boleh susuan lebih daripada 2 tahun? Ya. Bagaimana menghadapi kasus Salim tadi? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan kasus Salim tadi sudah mansukh, enggak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Yang kedua ada yang mengatakan kasus Salim tadi yang nyusu sudah dewasa, sudah jenggotan nyusu, itu adalah qadhiyatul ain, perkara yang spesial tidak bisa dikiaskan. Pendapat yang berikutnya, pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dirajikan oleh sebagian ulama, boleh. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun boleh, tapi kasusnya sama seperti kasusnya siapa? Salim, yaitu seorang dalam kondisi sangat butuh, tidak ada jalan keluar kecuali lelaki ini harus tinggal bersama kita, kecuali dengan dijadikan mahram, maka boleh menyusui lelaki tersebut meskipun sudah dewasa. Paham? Tentunya susuannya tidak harus langsung, paham? Ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan demikian, harus langsung, tapi yang benar tidak harus langsung. Yang benar tidak harus langsung, yang penting susu tersebut masuk dalam tubuh orang tersebut, ya. Ini keluar daripada hukum asal. Hukum asal Nabi jelaskan bahwasanya namanya susuan itu yang menjadi daging. Jadi daging adalah kurang dari 2 tahun. Tapi kalau seorang dalam kondisi khusus, dan ini sering terjadi di tanah kita, misalnya seorang mengangkat anak sejak kecil, dia pelihara. Ini bukan mahramnya, gimana? Ini udah gede, sudah dewasa, enggak boleh lagi kita lihat, enggak boleh kita pegang. Enggak ada solusi lain kecuali dengan menjadikan dia mahram. Caranya gimana? Istri kita suruh susuin dia. Kalau enggak bisa, maka ini misalnya kita perempuan, maka istri kita suruh susuin dia. Kalau enggak bisa, maka misalnya adik perempuan kita nyusui, suruh nyusuin. Ya, intinya ada solusi. Dan saya lebih condong pada pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini khilaf antara Aisyah dengan istri-istri Nabi yang lain. Mereka mengatakan tidak, itu khusus spesial. Kasusnya Salim tidak bisa dikiaskan berdasarkan hadis-hadis ini, contoh sebab khilaf, ya. Namun saya lebih condong pada pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham sampai sini? Ya. Taib. Berapa kali susuan baru sah? Ini juga khilaf. Ada yang mengatakan harus 10 susuan, ada yang mengatakan 5 susuan, ada yang mengatakan 1 susuan sudah cukup. Ya. Adapun yang berdalil dengan 10 susuan, apa ini maksud dengan susuan? Susuan itu yang penting sang bayi disusuin, dia sedot, kalau dia lepas berarti sudah hitung 1. Dia lepas kita tidak lihat kenapa dia lepas. Apakah dia lepas karena dia kekenyangan atau karena enggak enak? Ya, atau dia capek, pokoknya dia lepas sekali sedot, lepas, 1, paham? Sedot lagi, 2, sampai 5 atau sampai berapa sesuai dengan khilaf, maka jadilah anak susuan. Oleh karenanya bisa jadi anak susuan dalam sekali gendong, bisa jadi beberapa kali gendong. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini ada khilaf juga, ya. Ada yang mengatakan berapa? 10, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 1 kali sudah cukup. Ya, jazakallah. 1 kali sudah cukup, ya. Yang beranggap 10 karena memang dalam Al-Qur'an dulu, ya, ada ayat yang menjelaskan bahwasanya 10 susuan, ya, mengharamkan, ya. Mengharamkan, tapi ayat tersebut sudah dimansuhkan dan dihapus bacaannya dari Al-Qur'an, tapi hukumnya masih berlaku. Kemudian datang hadis menjelaskan bahwasanya khamsa radha'at, 5 susuan, sebagaimana hadis Salim, Rasulullah SAW menyuruh Sahlah bintu Suhail untuk menyusui Salim 5 kali susuan, ya. Adapun yang sekali susuan berpendapat logikanya yang penting ada dari air susu berubah menjadi daging, 1 kali sudah cukup, ya. Tidak ada bedanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang lebih hati-hati, yang lebih rajih adalah 5 kali susuan berdasarkan hadis, ya. 5 kali susuan. Jadi kalau anak kita titipkan sama tetangga misalnya, tetangga itu nyusui, ya. Kemungkinan kalau kita titip sehari, titip 3 hari, kemungkinan sudah 5 kali susuan. Berarti sudah jadi, itu tetangga kita jadi ibu susuannya. Ibu susuannya, ya. Paham? Tapi kalau baru sekali belum, 2 kali belum, 3 kali belum, 4 kali belum, 5 kali baru menjadi ibu susuan. Taib. Apakah suami ibu susuan mahram? Maksudnya begini.
si Joni punya istri namanya Laila, paham? Laila punya anak namanya Sinta, paham? Joni punya istri siapa? Laila. Laila punya anak namanya siapa? Sinta. Terus ada namanya Bobby, disusuin oleh Bobby anaknya orang. Bobby ini anaknya orang. Bobby disusuin oleh si Laila. 5 kali susuan. Berarti Bobby adalah anak susuan dari siapa? Laila. Jelas Laila adalah ibu susuan dan haram untuk menikah dengan Bobby karena Bobby jadi mahramnya si Laila. Taib. Bagaimana dengan Sinta? Sinta sepakat ulama bahwasanya Sinta juga mahram karena dia sama-sama menyusui kepada apa? Laila. Yang disepakati oleh para ulama adalah susu manusia ya. Bukan susu sapi, susu onta ya. Karena kita waktu jalan-jalan ke Mekah, kemudian kita beli susu onta ya. Ini minum, ini minum, ini minum. Kita jadi saudara persusuan. Enggak, susu manusia ya. Susu manusia dan kurang dari 2 tahun kecuali dalam kondisi khusus. Tapi saya ulangi, Bobby setelah menyusui kepada Laila 5 kali berarti Bobby jadi anak susuan siapa? Laila. Sinta jelas menjadi saudari susuan siapa? Budi karena sama-sama minum susu kepada Laila. Sinta minum susu kepada Laila, Bobby juga minum susu kepada Laila. Yang jadi pertanyaannya, ya, apakah bapak yaitu si Bobby atau si siapa? Joni adalah bapaknya susuan siapa? Si Bobby. Taib. Misalnya si Sinta ternyata nyusui lagi Juminten. Paham? Juminten jelas dia saudara susuan dengan Bobby. Kenapa? Karena Juminten dan Bobby sama-sama nyusu kepada Laila. Tetapi apakah Juminten mahram sama Joni? Ada khilaf. Ya. Ada khilaf. Karena yang dia interaksi langsung adalah si Laila, bukan si Joni suaminya Laila. Beliau berpendapat bahwasanya iya karena Joni pun menjadi mahramnya si Juminten. Kenapa? Karena susu yang ada di Laila itu akibat Joni. Paham? Kalau Joni tidak ngapa-ngapain Laila, tidak akan punya susu. Maka tatkala si Juminten nyusu sama Laila, berarti si Joni jadi bapak susuan si Juminten. Paham sampai sini? Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Ya, jumhur ulama berpendapat demikian, maka Joni jadi bapak susuannya siapa? Juminten. Oleh karenanya berlakulah semua aturan nasab yang benar. Si Bobby dan Juminten ini seperti anak kandungnya si Laila. Hukumnya persis seperti anak kandungnya si Laila. Apalagi Nabi SAW bersabda, tahrumu minar radha'ah, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Radha'ah persusuan menjadikan pengharaman seperti nasab, tidak ada bedanya. Oleh karenanya, tatkala si Laila menyusui si Bobby dan Juminten, berarti apa? Joni bapak susuan mereka. Paham? Kalau Joni punya adik perempuan, berarti tante susuan. Paham? Paham? Perhatikan sini. Kalau Joni, jadi maksud saya gampangnya gini, si Bobby dan Juminten persis seperti anaknya siapa? Laila. Seandainya si Joni punya istri yang kedua, namanya siapa? Susi misalnya, punya Susi. Susi punya anak namanya Anton. Berarti Anton ini mahramnya Bobby dan Juminten enggak? Iya. Mahram sebapak susuan. Mahram sebapak apa? Susuan. Jadi persis si Joni, siapa? Si Bobby dan Juminten persis anak kandungnya siapa? Laila, anak kandung Laila dan si Joni. Kalau begitu Laila punya adik perempuan, jadi apa? Khalahnya. Iya enggak? Karena saudari perempuan. Jadi khalahnya. Paham? Oleh karena hati-hati jangan sembarang nyusukan anak kepada orang. Kalau sudah nyusukan anak kepada orang harus tahu hukum-hukumnya. Jangan sampai besar dia nikah sama anaknya yang lain atau bukan sepupunya atau saudari sebapaknya susuan, saudari seibu susuan dan yang lainnya. Taib. Paham sampai sini? Taib. Yang berikutnya, apakah berlaku juga pengharaman karena pernikahan? Artinya berlaku juga seperti ini, ya. Kalau ada istri dari anak susuan, kemudian ibu dari istri dari ibu susuan misalnya dan seterusnya seperti ini, apakah berlaku? Ada khilaf dengan para ulama, namun yang benar
dia berlaku dikiaskan musaharah dengan nasab. Ini masalah khilaf ya, tapi ya saya tidak ingin panjang-panjang, waktu kita enggak ada. Taib.